Kalau kami menilainya sampai sekarang ini tersangka utamanya ini kan belum ditemukan yang menjaminkan barang ini. Reserse umum belum mendapatkan ini. Dan ini berawal dari kasus di pidana umum, kemudian kepolisian terkait dengan tunggakan pembayaran dan di cross check dengan kendaraan-kendaraan yang disita oleh Direktorat Kriminal Umum. Kami masuk ke tipikornya karena Pegadaian ini kan merupakan salah satu badan usaha milik negara, ya kan, yang harus dipertanggungjawabkan keuangannya ke kas negara. Dan pada pelaksanaannya disalahgunakan oleh pelaksana di Pegadaian itu. Nanti ini ada beberapa tersangka yang kita sudah tetapkan nanti ke depannya. Ada 5 tersangka yang kita tetapkan. 5 tersangka ini atas nama, ini kayak saya kasih inisialnya aja ya. SM ini sebagai pimpinan PT Pegadaian, kemudian UA ini penaksir PT Pegadaian CP Pertambuang tahun 2019, kemudian H salesnya, kemudian MS sebagai swasta, kemudian Y swasta juga. Nah, ini kerugian negara yang baru kita hasil audit ya, hasil audit dari BPK nilainya kurang lebih 4.333 juta nilainya. Ini yang baru ketemu dengan persoalan ini. Kami belum tahu lagi, mungkin ada persoalan lain ya, tapi yang jelas pasti mengarah ke tipikornya dengan masuknya dokumen daripada jaminan kendaraan ya. Jadi dokumen ini berupa bentuk BPKB yang dipalsukan yang menjadi jaminan untuk kendaraan ini, sehingga dana ini keluar dari Pegadaian. Nah, inilah 5 tersangka ini yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan kami, yang mengarah, yang bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, mereka ini kita kenakan pasal di Tipikor, pasal Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1. Kemudian disubkan ke pasal 3-nya nanti. Jadi pasal pelapis buat mereka ini. Itu rekan-rekan sekalian. Boleh katakan titip. Kalau kami menilainya sampai sekarang ini tersangka utamanya ini kan belum ditemukan yang menjaminkan barang ini. Reserse umum belum mendapatkan ini pelakunya kan gitu. Tapi kita temukan bahwa data yang masuk ini itu datanya data yang memang dipalsukan, terutama PKB ini. Yang seharusnya dari pihak Pegadaian ini dia harus cross check ke Samsat di Direktorat Lalu Lintas. Apakah benar ini barang ini seperti ini. Tapi ini tidak seperti itu. Sementara dari pihak Pegadaian sendiri tahu bahwa barang ini tidak benar PKB ini. Tapi dipaksakan dikeluarkan dana ini untuk ini jaminan ini. Gitu. Ini yang jadi masalah kan gitu kan. Tahu tapi dipaksakan. Seharusnya mereka tahan. Tidak boleh. Mereka harus laporkan bahwa harusnya lapor kita terkait dengan penipuan ya kan gitu. Ya. Lapor ke Direktorat Kriminal Umum ada penipuan memberikan data palsu kan gitu. Berarti Komandan tidak ada proses verifikasi yang benar dari pihak Pegadaian ini? Tidak ada. Terus gimana dengan asuransi kemudian? Yang asuransi Ancar dari PT Asuransi yang itu tadi itu sudah ditahan. Ditahan sama ini. Kalau saya di Pegadaian ya. Tetap. Gitu. Nah, ini persoalannya.